Kakak ini kakak ini record ya. Mereka mau diupload kan, tapi memang kebutuhan boleh kan? Kakak ini jangan oke. Pas yang dalam Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, pada sore hari ini kita ketemu lagi sama Kak Adis nih. Semoga teman-teman nggak bosan. Namun ketemu terus sama kakak. Nah, hari ini mapel kita adalah PPU. Apa itu PPU? Oke, itu salah satu subtes yang nantinya akan diteskan dalam UTBK atau SNBT. Oke, kemarin kita udah bahas nih, kakak udah bilang bahwa di dalam subtes PPU, PBM dan LBI ada yang namanya materi-materi. Salah satunya teman-teman materi wacana. Ya, masih ingat ya? Di mana materi wacana ini materi yang nantinya akan diteskan dalam 3 subtes sekaligus. LBI, PPU sama PBM. Jadi memang secara materi ini mirip-mirip. Masuk situ ya? Nah, depan jadi mirip-mirip teman-teman, masih berkaitan sama wacana. Jadi dalam subtes PPU kita hari ini di dalam materi PPU kita hari ini kita juga akan membahas tentang bagaimana kemudian materi wacana itu ada di PPU. Pemahaman pengetahuan umum. Kayak gitu. Sama halnya dengan LBI, sama halnya dengan PBM kemarin, materi wacana ini masih berkaitan sama yang namanya paragraf. Masih? Oke. Sama halnya kayak PPU, kayak PBM, kayak LBI kemarin, materi wacana ini berkaitan sama yang namanya paragraf. Teman-teman boleh dilihat di sini nih, ini ada peta-peta di mana bagaimana kemudian paragraf itu, gitu ya. Ini ada paragraf nih, di mana paragraf itu kemarin kita udah belajar apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf itu merupakan kumpulan kalimat-kalimat yang membentuk sebuah makna. Dan di dalam paragraf itu maksimal hanya ada satu ide pokok atau gagasan pokok. Kita kemarin udah belajar tentang itu ya. Ya. Oke, kalau teman-teman ingat. Nah, untuk membuat satu paragraf itu menjadi paragraf yang baik, kita harus memenuhi yang namanya koherensi dan kohesi. Ada koherensi dan kohesi. Ini sering kita ulang nih. Koherensi itu apa sih sebenarnya? Dapat koherensi itu apa dapat? Apa dapat koherensi itu? Kita sering nih ulang-ulang koherensi, sering nih. Di dalam sebuah paragraf, syarat dari paragraf yang baik itu adalah memenuhi kohesi dan koherensinya. Tapi kita harus tahu dulu koherensi itu apa, kohesi itu apa. Ada yang bisa bantu dapat ya? Kayaknya. Kalau kohesi itu keterpaduan bentuk, kalau koherensi itu keterpaduan makna. Oke.
paragraf itu hanya satu intinya. Kalau dia punya nih, jadi cuma satu. Nah, di dalam gagasan utama teman-teman ada yang namanya kalimat utama. Kalimat utama ini isinya adalah gagasan umum. Artinya hal-hal yang umum yang ada di dalam paragraf itu apa, dan hal yang umum itulah yang nantinya berpotensi untuk menjadi sebuah ide pokok atau gagasan utamanya. Kayak gitu. Kalimat utama itu adalah letak dari ide pokoknya. Itu. Lalu ada gagasan penjelas, teman-teman. Nah, gagasan penjelas ini bisa lebih dari satu kalimat. Karena gagasan penjelas ini menjelaskan bagaimana gagasan utama itu terbentuk. Jadi kayak ada penjelasan, ada pendukungnya. Dia menguraikan lagi nih yang berkaitan sama gagasan utamanya. Jadi ini bisa berupa contoh, hal-hal yang lebih detail, sehingga nih pembaca jadi lebih mudah mengerti. Ya, gitu. Jadi kata ulang, gagasan utama atau ide pokok itu adalah hal yang umum di dalam bacaan. Itu. Sedangkan kalau uraian-uraiannya itu disebut dengan gagasan penjelas, karena dia akan menjelaskan kalimat utamanya. Seperti itu ya. Lalu di kalimat penjelas, di gagasan penjelas ada yang namanya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini isinya adalah gagasan penjelas. Oke, apa sih bedanya gagasan sama kalimat, Kak? Gagasan itu adalah idenya, kalimat itu adalah kalimat yang ada di dalam paragraf ini. Kalimat itu perkataannya kayak gitu. Nah, gagasan ini adalah idenya yang ada di dalam kalimat itu. Seperti itu, sederhananya, teman-teman ya. Tuh, tadi ya, salah satu syarat paragraf itu yang baik, dia memenuhi kohesi dan koherensi. Kohesi udah kita jelasin. Oke, apa punya contoh nih? Contoh. Tadi ya kakak bilang bahwa kalimat utama itu apa yang kalian ketahui? Nah, ini contohnya ya. Contoh dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Dimana kalimat utamanya adalah sampah plastik menjadi masalah besar lingkungan. Ini yang kata kakak tadi adalah hal umum di dalam sebuah paragraf. Kalimat penjelasnya apa? Sampah plastik sulit terurai, mencemari lingkungan dan membahayakan hewan. Ini adalah pendukung kenapa kemudian sampah plastik itu menjadi masalah. Kayak gitu. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi ada uraiannya, ada penjelasannya yang lebih detail. Kenapa kemudian? Jadi ini nih kayak kalau kita lihat, kalau kita apa namanya analisis ininya ya kayak sebab akibat gitu ya. Jadi kalimat utamanya ini akibatnya, sebabnya sampah plastik menjadi masalah besar lingkungan. Kalimat penjelasan ini sebagai sebabnya. Gitu. Karena apa? Karena sampah plastik ini sulit terurai. Sampah plastik ini mencemari lingkungan dan membahayakan hewan. Itulah kenapa kemudian
hewan. Oke, hipernim hewan. Hewan ini kan nama jenis nih. Kita nggak tahu hewan apa nih. Bisa dia berupa sapi, kucing, ayam, itu hewan. Jadi sederhananya hipernim ini kayak jenis nih. Jenis, iya. Jadi jenis ini mewakili kata hewannya, gitu. Jadi kayak hewan, tapi tidak disebutkan apa hewannya, jenis hewannya. Nah lalu ada hiponim. Hiponim ini kebalikan dari hipernim, di mana dia ini merupakan hal yang lebih khusus. Kayak misalnya ini hiponim nih. Hiponim mawar, melati. Kalau mawar dan melati ini masuk dalam klasifikasi apa? Jenis apa? Jadi hipernimnya adalah bunga, hiponimnya adalah mawar dan melati. Maka itu. Hipernimnya bunga, hiponimnya mawar dan melati. Nah itu hiponim. Sederhananya hipernim ini adalah jenisnya. Kalau hiponim ini adalah nama dari jenis itu. Ya, seperti itu, paham? Selanjutnya ada kohesi gramatikal. Siapa yang bisa bantu kakak? Apa sih kohesi gramatikal itu? Apa kohesi gramatikal? Apa Naila? Kaitan yang mengandung unsur kata Bentuk bahasa. Oke, keterkaitan yang mengandung unsur kata bahasa di dalamnya. Maka jenisnya ada 3 teman-teman dari si kohesi gramatikal ini. Ada yang namanya konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimatnya, ya. Jadi ini kaitannya sama kalimat-kalimat, kayak penghubung antar kalimatnya. Ya, penghubung antar kalimatnya. Kemarin udah kita contohin konjungsi di dalam kohesi gramatikal ini hanya konjungsi antar kalimatnya. Jadi kayak ada kata selanjutnya, kemudian, oleh karena itu, oleh sebab itu, ya. Nah itu konjungsi yang ada di dalam kohesi gramatikal, hanya konjungsi antar kalimatnya, seperti itu. Oke, setelah konjungsi ada yang namanya referensi. Kemarin apa sih referensi itu? Kata rujukan. Oke, referensi itu adalah kata rujukan. Seperti kata mereka, seperti kata itu, seperti kata ini. Ya, kaitannya ini sama apa sih? Referensi ini atau kata rujukan ini kaitannya sama apa? Sama kata ganti. Kemarin nih kata ganti atau pronomina. Kalau misalnya kakak tanya, pronomina persona itu kata ganti seperti apa? kata ganti diri. Kata ganti diri. Kata ganti diri. Bentuk katanya apa sih? Kata ganti diri ini? Kata saya, kata aku, begitu. Kata kami. Ya, itu kata ganti diri atau pronomina persona di dalam referensi atau rujukannya. Yang selanjutnya ada di dalam rujukan lagi nih, di dalam referensi ada pronomina entunya. Gimana? Aku. Hah? Apa? Pronomina entunya. Apa Sri? Kepemilikan. Kepemilikan. Ini kepemilikan. Bentuk katanya macam mana? Biasanya ada di akhir dengan kataku, di akhir dengan katamu, atau katanya. Ini minum. Tuh, itu minumnya. Minumnya. Seperti itu. Jadi ada kepemilikan di situ, ya. Biasanya teman-teman, kakak udah sering ya di dalam soal kalau teman-teman
sebuah misal ya merujuk kepada kata apa. Nah biasanya seperti itu. Contoh soal referensi atau contoh soal rujukan, teman-teman, seperti itu. Lalu ada substitusi dalam kohesi leksikal. Substitusi itu apa? Substitusi adalah pergantian, mengganti suatu unsur bahasa, mengganti satu unsur bahasa. Ya. Jadi kayak ada nih di dalam teks itu yang nggak sesuai unsurnya. Nanti kaitannya sama kata sama apa ya? Sama kelas kata. Nanti kaitannya sama kelas kata. Nah, substitusi ini adalah tadi penambahan dan penggantian unsur kata di dalam sebuah kalimat. Kayak gitu, sehingga membentuk satu kepaduan kalimat. Artinya substitusi ini bisa kita gunakan ketika kalimat itu mempunyai kata yang tidak sesuai, baik dari segi maknanya ataupun bunyinya. Itu seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Jadi, oke teman-teman, jadi kesimpulannya gini. Kalau paragraf ini memudahkan kita, dengan belajar paragraf ini ya, memudahkan kita untuk bisa menentukan mana yang namanya kalimat utama, mana yang namanya kalimat penjelas. Oke, dari sini kita bisa lihat. Untuk menentukan kalimat utama, kita bisa mencari di referensi, di repetisi ya, sinonim, antonim, dan hipernim. Hipernim tadi hal yang umum ya, atau bisa kita sebut dengan jenis. Jadi umumnya seperti apa? Kayak gitu. Lalu kalau kita mau mencari sebuah kalimat penjelas, kita bisa menggunakan hipernim, referensi atau rujukan tadi sama substitusi. Nah ini kaitannya nanti sama kalimat penjelas. Kalau kalimat utama atau gagasan utama, kita bisa cari di mana letak repetisinya atau sinonimnya, antonimnya, dan hipermimnya. Sekali lagi, kalimat utama itu adalah kalimat yang umum di dalam sebuah paragraf. Nah, dari kalimat utama itulah kita bisa menyimpulkan menjadi suatu ide pokok atau gagasan utamanya. Seperti itu. Oke, paham? Paham ya, Kakak Rasul paham deh materi wacana ini karena memang sudah sering kita ulang-ulang. Kayak gitu. Nah, dalam subtes PPU ini kita akan mengerjakan soal PPU. Teman-teman, PPU ini paling sedikit waktunya. Jadi silakan menggunakan teknik membaca cepat ketika menjawab soal. Oke, selain menggunakan teknik membaca cepat, teman-teman boleh menggunakan unsur tanya 5W plus 1H yang udah Kakak jelasin kemarin ya. Dimana ketika membaca silakan cari apa, mengapa, bagaimana, siapa, kayak gitu ya. Karena itu akan memudahkan kita untuk memahami teks. Kayak gitu. Karena teks itu panjang, ya. Permasalahan kita ini adalah teksnya panjang, waktunya sedikit, jadi asal tembak jawabannya. Ya nggak? Ya kan? Nah, jadi untuk memudahkan kita menjawab soal, baca teksnya itu, baca perintah dulu nih ya. Baca perintah dulu, baca teksnya menggunakan teknik membaca cepat. Teman-teman juga bisa memasukkan unsur tanya 5W plus 1H. Yang penting adalah teman-teman paham apa yang dibahas di dalam sebuah kalimat itu, atau di dalam sebuah bacaan itu, dalam sebuah paragraf itu. Jadi kalau kita udah tahu dan memahami apa permasalahannya, besar potensinya apa itu untuk menjadi kalimat utama atau gagasan utamanya. Seperti itu ya. Karena kata kakak tadi, waktu PPU ini paling singkat, teman-teman silakan dibuka dulu kuis latihan soalnya, dibuka dulu latihan soalnya. Itu ada berapa soal?
15. Berarti kakak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal 15 biji. Jadi coba dulu, refresh dulu. Bisa nggak di-refresh? Nah, jadi tadi ya gunakan teknik membaca cepat. Di samping itu juga gunakan unsur kata tanya. Ya. Yang penting adalah apa, mengapa, bagaimana. Ya, bisa cuma satu. 15 soal. Jadi kalau kasih waktu 15 menit, ya. Hah? Bisa. Baru 10 menit ya? 10 menit 10 soal. Sudah 10 menit. 10 soal waktunya 10 menit. Ya. Jadi kalau sudah 10 menit langsung kumpul. Usahakan satu soal 1 menit. Gunakan teknik membaca cepat agar kalian terbiasa. Oke. Kalau dari sini sama ini sama. Tapi kalau nggak bisa pakai jawaban lagi. Iya, 10 ya. Ya? Apa itu? Nanti sudah soalnya sudah dijawab, nanti kita bahas sama-sama. Masih ada